Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Asri Mulyani dari kelas Sejarah B Angkatan 23. Di sini saya akan menggabungkan geografi dan ilmu sejarah dapat menghasilkan perspektif yang unik dalam memahami perkembangan peradaban manusia, pengaruh lokasi geografis, lingkungan, dan sumber daya alam terhadap perkembangan sejarah disebut geohistori. Pemikiran ini membantu menjelaskan bagaimana lingkungan fisik memengaruhi peristiwa keputusan politik dan pola sosial dalam sejarah. Mengenai teori dan pemikiran sejarah yang berhubungan dengan geohistori serta konsep-konsep terkait seperti determinisme, posibilisme, dan adaptasi. Mari kita jelaskan. Satu, yaitu geohistori dan perkembangannya. Geohistori adalah pendekatan yang mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungan geografisnya. Sepanjang sejarah, dalam pendekatan ini, sejarah tidak dilihat secara linear atau hanya fokus pada peristiwa manusia, melainkan melibatkan pengaruh faktor-faktor alam seperti iklim, letak geografis, dan sumber daya alam. Pemikiran ini menekankan bahwa wilayah geografis yang berbeda-beda menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda pula. Contoh klasik adalah bagaimana peradaban sungai besar seperti Mesir kuno dan Mesopotamia berkembang di sekitar sungai besar, yaitu Nil, Tigris, dan Efrat, yang menyediakan sumber air dan tanah subur untuk pertanian. 2. Yaitu determinisme geografis. Teori determinisme geografis ini berpandangan bahwa lingkungan fisik, terutama iklim dan bentuk muka bumi secara dominan menentukan perilaku dan budaya manusia. Tokoh seperti Albert Huntington mengatakan bahwa lingkungan geografis memengaruhi produktivitas, kemampuan intelektual, serta perkembangan peradaban. Sebagai contoh, masyarakat yang hidup di daerah tropis dianggap memiliki perkembangan yang lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat di daerah beriklim sedang karena perbedaan dalam tantangan yang dihadapi sehari-hari. Namun, teori ini sering kali dikritik karena terlalu reduksionis, menyederhanakan interaksi yang kompleks antara manusia dan lingkungannya, dan mengabaikan faktor sosial, budaya, dan politik. 3. Yaitu posibilisme dalam sejarah dan geohistori. Posibilisme ini adalah aliran pemikiran yang menekankan pentingnya bahwa empiris dan observasi langsung dalam memahami fenomena sejarah. Dalam konteks geohistori, pendekatan ini melibatkan pengumpulan data geografis yang mendukung penjelasan sejarah. Contoh aplikasinya adalah penggunaan data iklim, catatan arkeologis, serta peta geografis untuk menganalisis pola migrasi, perdagangan, dan interaksi antar bangsa. Posibilisme dalam sejarah sering dipertentangkan dengan pendekatan interpretatif yang lebih mengutamakan makna dan subjektivitas dalam memahami peristiwa sejarah. 4. Yaitu adaptasi dalam sejarah. Nah, adaptasi adalah konsep yang menggambarkan bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan mereka. Dalam sejarah, konsep ini berfokus pada bagaimana masyarakat menyesuaikan strategis ekonomi, sosial, dan politik mereka dengan kondisi geografis. Misalnya, bangsa Viking beradaptasi dengan lingkungan laut yang keras di Skandinavia dengan menjadi pelaut ulung, sementara masyarakat suku Inca di pegunungan Andes mengembangkan sistem terasering untuk pertanian di tanah pegunungan yang curam. 5. Yaitu geohistori sebagai ilmu bantu sejarah. Nah, geohistori gunakan sebagai ilmu bantu sejarah untuk memahami latar belakang geografis dari suatu peristiwa atau fenomena sejarah. Sebagai ilmu bantu, geohistori memungkinkan kita menganalisis dampak dari bentang alam, sumber daya, dan kondisi iklim terhadap perjalanan sejarah suatu bangsa.
Nah, misalnya letak geografis yang strategis dari Kekaisaran Romawi di sekitar Laut Mediterania memungkinkan Romawi mengendalikan perdagangan di kawasan tersebut dan memperluas wilayahnya. Selain itu, kondisi geografis juga berperan dalam kemunduran atau keruntuhan suatu peradaban seperti peradaban Maya yang runtuh karena perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Nah, keenam ini adalah interaksi antara geografis dan sejarah. Penggabungan antara geografi dan sejarah memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang perkembangan peradaban manusia. Melalui pendekatan geohistorik kita dapat melihat bagaimana lingkungan alam memberikan peluang sekaligus tantangan bagi manusia dalam menciptakan budaya, masyarakat, dan politik. Hal ini menjelaskan mengapa peradaban tertentu berkembang lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan yang lain, dan bagaimana mereka beradaptasi terhadap perubahan lingkungan alam di sekitarnya. Nah, sekian dari saya. Adapun kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.